Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, yaitu pada hari ke-25 di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan sempurna. Amin. Dan tetap saja bersama kami MBCNU Kecamatan Kuta dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan untuk lebih barokahnya, mari kita mulai dengan bertawassul terlebih dahulu pada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'us shalihin was sahabatil qarabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Summa sallallahu alaihi wasallam auliya Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, summa khususan ila abaina wa ummahatina jaddina wa jaddatina amina wa amatina khalina wa khalatina wa muallimina. Summa sallallahu syaikhul Islam muhiddin, summa sallallahu alaihi Khalil Bangkalan, summa sallallahu sama Syari, summa sallallahu alaihi sallallahu alaihi Imam Tuhan sallallahu alaihi summa miftahul arifin nawar ويفيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab zakat, ya, masih dalam bab zakat di akhir-akhir bulan Ramadan ini, supaya mengingatkan kepada diri kita bahwa di bulan Ramadan ini bukan hanya kita diperintahkan untuk berpuasa, akan tetapi kita juga diperintahkan di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah. Utamanya di akhir-akhir bulan Ramadan, ya. Khawatir kita ada yang teledor, ada yang lalai, ada yang lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibin dhahibin wala fiddatin la yuaddi minha aqaha. Tidak dari seorang pun, ya, yang memiliki emas dan perak, memiliki emas dan perak, akan tetapi la yuaddi minha haqqaha, dia itu tidak menunaikan hak, ya, menunaikan hak emas dan perak tersebut, illa kecuali idza kana, apabila ada siapa dia, ya, seseorang tersebut yang memiliki emas dan perak,
yaumal qiyamati, pada hari kiamat, sofihat ya. Sofihat itu dibuatkan lembaran, lempengan ya. Lempengan emas atau perak lahu bagi dia ya. Jadi Allah akan membuatkan lempengan emas atau perak, sofahihu minan nari. Jadi sofahihu itu, lempengan itu, minan nari, terbuat dari api neraka ya. Terbuat dari api neraka. Jadi dibuatkan lempengan emas. Jadi seseorang itu yang tidak memiliki emas, kemudian memiliki perak atau memiliki perhiasan, kemudian tidak menunaikan haknya, tidak dibayarkan zakatnya, maka di hari kiamat nanti oleh Allah akan dibuatkan lempengan ya. Dibuatkan oleh Allah lahu bagi dia sofahihu itu lempengan minarin dari api neraka. Fauhmiya, dan dipanaskan apa itu lempengan tersebut, lempengan emas atau lempengan perak tadi dipanaskan, alaiha, atasnya ya, atas lempengan itu, fi nari jahannam ya, dipanaskan di neraka jahanam. Begitu panas neraka jahanam, berarti lempengan itu dicelupkan, sudah dibuatkan dari api neraka, dicelupkan ke neraka jahanam. Begitu panasnya lempengan itu. Kemudian fayukwa, digosokkan atau disetrika, kalau bahasanya disetrikakan, disetrika. Bagaimana menyetrika itu? Biha ya, menggosokkan itu kepada siapa? Biha, kepada orang yang tersebut. Apanya digosokkan ya. Apa saja digosokkan. Jadi yang digosokkan itu apa namanya? Lempengan tadi ya. Apanya digosokkan? Yaitu janbuhu, wajabinuhu, wadahruhu. Ini ada 3 yang digosokkan. Artinya dipanaskan, disetrika. Apa saja disetrika dalam diri kita? Lambung kita disetrika. Ya. Janbuhu, disetrika lambungnya. Wajabinuhu, dan dahinya juga disetrika. Wadahru, dan punggungnya disetrika. Dengan menggunakan lempengan emas atau perak yang terbuat dari api neraka yang dicelupkan ke dalam neraka jahanam. Kullama baradat, dan sesekali itu dingin. Uidat lahu fi yaumi. Uidat itu akan kembali panas lagi. Itu akan terjadi berulang-ulang lahu bagi mereka yang dicelupkan itu, yang disetrika itu. Jadi orang yang disetrika itu akan dilakukan berulang-ulang. Setelah dingin ya, setelah itu dingin, kemudian dipanaskan lagi. Dingin, dipanaskan lagi, disetrika lagi lambung kita, dahi kita, punggung kita disetrika lagi. Dingin, disetrika lagi. Ini berulang-ulang. Uidat lahu ya. Kembali. Setelah dingin kembali dipanaskan. Setelah dingin kembali dipanaskan. Fi yaumin, pada suatu waktu itu seperti apa setiap waktu itu ya, kana miqdaru hamsyina alfasanatin, yaitu kalau ukuran di dunia ini 5.000 tahunnya, karena miqdaru jumlahnya itu seperti 50.000 tahun, hamsyina alfasanatin, 50.000 tahun di dunia ini. Kita 70 tahun sudah lamanya luar biasa ya. Apalagi sampai 50 tahun. Ya. Kalau kita ukur di dunia ini berarti 50.000 tahun ya. Hatta yu'dal bainal ibadi ya. Sampai kapan itu? Sampai diputuskan bainal ibadi, hamba tersebut, fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar ya. Sampai kapan? Sampai mereka jelas, diputuskan, ada mengetahui jalannya, mengetahui keputusannya. Apa keputusannya nanti? Imma ilal jannati,
wa imma ilan nari, bisa masuk ke dalam neraka, bisa masuk dalam surga. Imma jannati, kepada surga, wa imma ilan nari, kepada neraka. Jadi hidup kita di antara dua pilihan nanti di akhirat. Bisa saja surga, bisa saja neraka. Bisa jannah, bisa annar. Ya, bisa surga, bisa annar, bisa neraka. Jadi itu akan dilakukan terus menerus. Jadi kalau kita memiliki emas perhiasan yang sudah sampai nisabnya dan ukuran haulnya sudah sampai 1 tahun, maka itu harus dizakatkan, ditunaikan haknya. Karena setiap barang itu yang sudah sampai nisabnya, maka dia punya hak untuk dizakatkan. Kalau tidak dizakatkan, maka orang yang memiliki emas dan perak itu akan dibuatkan lempengan emas dan perak yang terbuat dari api neraka yang dicelupkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian fayakunu biha, nah ini kemudian lempengan itu di fayukwa bukan yakun wayukwa, fayukwa ya, disetrika ya. Disetrika ya. Apanya disetrika? Lambungnya, dahinya, punggungnya ya. Itu berulang-ulang, dingin, panaskan lagi, dingin, dipanaskan. Sampai kapan? Sampai ditentukan ya, ditentukan sampai diputuskan apakah masuk neraka atau surga. Ini di hari kiamat nanti. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita berada di bulan Ramadan. Kalau kita mau memulai ya, mari kita mulai dari saat ini. Kita hitung harta kita, emas kita ya, milik istri kita, berapa emasnya, perhiasannya, peraknya berapa, ditimbang. Kalau sudah sampai nisabnya, maka tunaikan. Itu setiap bulan Ramadan. Lebih utama setiap bulan Ramadan ya. Supaya kita tidak terkena azab di akhirat nanti. Ya, makanya itu dikatakan dengan zakat mal. Itu untuk mensucikan harta kita. Kalau zakat fitrah untuk mensucikan jiwa kita. Hanya ini sahabat-sahabat sekalian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi inilah akibat orang yang tidak mau membayar zakat mal, yaitu berupa harta, berupa emas dan perak yang merupakan perhiasan. Dan sampai di sini dulu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bersama ridha Allah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.